Setiamu tidak pernah terbatas dalam untuk setiap kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini pujian kami, ini isi hati kami, Tuhan. Ini kerinduan kami memuji memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap sama-sama katakan amin. Mari sama-sama katakan kasih setiamu. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Mari kita pujian ini katakan kasih. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari angkat tangan katakan, siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Sekali lagi katakan, siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Mari saudara panjatkan pujian ini, katakan kasih setiamu. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih Jesus dari langit. Kebaikanmu lebih dari lautan. Berkat-Mu yang sempat membuat kami terpesona. Biarlah kami
ini Tuhan. Ingatkan setiap kami Tuhan. Jadi biji mata. Dari mana kami berasal Tuhan. Thank you Jesus. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Sekali lagi. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu.
menyembah tersungguhku. Tersungguhku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Katakan mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Hanya di dalam-Mu kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bercanda-Mu untuk memuliakan. Sekali lagi katakan, seumur hidup masuk rencana-Mu. Amin. Yes Lord, ku serahkan padamu. Hanya di dalam-Mu ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan. Ini janji kami Tuhan. Ku serahkan padamu. Oh, harapan di dalam-Mu kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan. Yang mau mengiringi dia sampai akhir, katakan mengiringmu. Oh, seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Kami mau setia sampai akhir. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami mau tetap setia. Harapan hanya di dalam-Mu kan teguh. Jadikanku, amin.
dalam pekerjaan setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami panggil dari utara, selatan, timur, dan barat. Kami jara setiap jiwa-jiwa, kami jara setiap kekayaan bangsa-bangsa. Kami berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi milik setiap kami Tuhan. Kami berdoa bagi keluarga PMC Tuhan, berikan kesehatan yang sempurna Tuhan, bagi setiap jemaat, kepala sidang, para pekerja seluruhnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, tidak ada serangan balik dari situs apapun Tuhan. Kami berkatakan shalom Tuhan ada pada gereja ini, shalom Tuhan ada pada kota ini, shalom Tuhan ada pada negara ini. Kami berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi Tuhan, kami mendukung kepala sidang kami, Pak Lukas, Museli, Yudas, Tabetani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menopang menjadi pilar-pilar Tuhan bagi gereja ini Tuhan. Kami berkatakan Tuhan, ada kekuatan teguh berdiri sampai garis akhir, ada perlindungan-Mu yang sempurna, ada tembok berapi-Mu di sekeliling hidup mereka Tuhan, yang menjagai, yang mengakali hidup mereka dari serangan sejahat. Di dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi Tuhan, kami berdoa Tuhan juga bagi Indonesia. Kami tidak lupa Tuhan, setiap saudara kami yang bertanya darah pada setiap kami Tuhan. Kami berkatakan ada perlindungan-Mu Tuhan atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Sekali lagi kami berkatakan shalom Tuhan atas Indonesia. Kami berdoa juga Tuhan untuk New York dan Colorado Tuhan, gereja PMC Tuhan. Kami berkatakan untuk jiwa-jiwa dari utara, selatan, timur, dan barat datang berduyun-duyun Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bawa mereka Tuhan untuk memenuhi setiap rumah-rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan setiap bangku-bangku yang kosong telah dipenuhi oleh jemaat-jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya juga Tuhan, ada kuasa-Mu di tengah-tengah kami hari ini Tuhan. Saat orang yang sakit Tuhan, kami percaya disembuhkan. Saat mereka berbeban berat Tuhan, mereka dilepaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sepakat, kami sehati Tuhan. Apa yang kami deklarasikan terjadi dalam hidup setiap kami. Ada perubahan dalam hidup setiap kami, ada kemenangan dalam hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berkatakan Mazmur 91, Yesaya 60, kami aktifkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sepakat, kami sehati. Mari sepakat sama-sama katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Kuasanya ada di tengah-tengah kita. Besar
berkata bahwa sungguh indah dan sungguh besar Tuhan kasih setiap dalam kehidupan kami Tuhan. Sampai Tuhan Kau rela mati buat setiap kami Tuhan. Kami ini siapa Tuhan di hadapan Engkau, tetapi Kau tetap mengasihi kami Tuhan. Apapun dosa kesalahan kami Tuhan, Kau tetap menerima kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami mau belajar Tuhan, mau punya hati yang seperti Engkau, punya Tuhan pikiran yang seperti Engkau Tuhan, sehingga kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami menjadi Tuhan pelaku firman-Mu Tuhan, dan saat kami menjadi pelaku firman-Mu, kami percaya Tuhan berkat-Mu akan melimpah dalam setiap kehidupan kami Tuhan, dan bahkan gak akan berhenti sampai di situ saja Tuhan. Bahkan Tuhan hidup kami Tuhan jadi dampak buat setiap orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Nyatakan Tuhan kuasa-Mu, nyatakan Tuhan perkataan-Mu, nyatakan isi hati-Mu, nyatakan pikiran-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan untuk menyatakan Tuhan isi hati-Mu, pikiran-Mu Tuhan. Dan kami mau Tuhan siap belajar, kami mau siap menerima firman-Mu Tuhan, dan hidup kami mau diperiksa dan mau diubahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur, kamu sudah berdoa. Semua yang keren katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua, saudara semuanya. Terima kasih buat semuanya. Ya keren semuanya. Oke, malam hari ini saya punya tugas untuk membagi sesuatu kepada Bapak Ibu dan saudara semua. Tema bulan ini adalah penerimaan, acceptance ya. Oke, sebelum saya kebagian sebuah sharing, saya mau cerita. Boleh saya cerita? Oke. Saya mau cerita. Di sini ceritanya adalah ada sepasang kekasih. Waduh. Rangga dan Cinta ya. Ada sepasang kekasih. Mereka baru menikah. Mereka udah pacaran udah lama. Kemudian mereka menikah. Dan pernikahan mereka itu benar-benar pernikahan yang agung, yang besar. Semua satu Philadelphia, satu New York, satu New Jersey, semua adalah lagi undang semuanya untuk datang ke pesta pernikahan itu. Terus kemudian semua itulah dia. Kemudian semua orang berbahagia, semua orang ikut merasakan dan bisa melihat bahwa pasangan itu sangat-sangat mencintai, ya kan? Terus kemudian pesta udah selesai, kemudian hari berganti hari sebagai pasangan suami dan istri yang baru. Nah kemudian karena wanita ini, istri ini suka banget lihat majalah, dia suka banget lihat internet kayak gitu. Terus kadang-kadang ada seperti kayak tips bagaimana cara memasak singkong rebus gitu ya. Nah kemudian suatu hari istri ini melihat suatu tips ya kan, di internet gitu, di Facebook, bagaimana cara untuk supaya hubungan itu lebih harmonis lagi. Nah kan dia berpikir, seorang istri ini berpikir, waduh, saya mau dong hubungan saya harmonis lagi ya kan. Terus dia baca cara-caranya dan lain sebagainya. Kemudian dia bertekad bulat untuk ngomong sama suaminya karena suaminya masih kerja waktu itu. Kemudian waktu malam hari istrinya bertekad bulat, aku mau ngomong sama suamiku, tips-tips apa yang kita bisa kerjain sebagai suami istri supaya hubungan kita harmonis lagi di keluarga ini. Nah kemudian akhirnya si istri ini ngomong sama suami, Pak gitu ya kan, sayang gitu, saya tadi siang itu baca artikel di Facebook gitu kan, Papa mau nggak hubungan keluarga kita ini harmonis lebih lagi? Oh ya mau dong Ma, masa nggak mau harmonis gitu kan. Terus akhirnya iya ya apa ya itu gitu. Terus suaminya tanya, kemudian si istri bilang, kalau di situ dicatat di artikel itu, kalau misalnya hubungan kita mau harmonis lagi, aku, Mama mau sama Papa kita saling koreksi satu sama yang lain gitu loh. Jadi apa yang Mama nggak suka tentang Papa itu Mama catat, nanti Papa juga catat apa yang Mama nggak suka tentang Mama kayak gitu. Jadi gitu ya Pak ya, mau ya? Yaudah mau. Suaminya ini mengiyakan karena dia mau hubungannya lebih harmonis lagi. Kemudian mereka akhirnya bikin deal. Malam itu mereka nggak tidur sekamar, tidur sendiri-sendiri di kamar yang beda karena mencatat, bukan karena apa-apa ya, karena mencatat gitu loh. Jadi apa yang perlu diperbaiki dari kehidupan pasangannya seperti itu. Oke, besok pagi kita ketemu, kita bacain semua yang kita tulis ya Pak ya. Oke, siap gitu kan. Nah, udah si istri sibuk mencatat semua kekurangan suaminya dan begitu dan sebagainya. Kemudian
waktu besok pagi-pagi, waktu mereka ketemu untuk breakfast, nah si istri udah semangat banget ini. Pak, aku sudah siap semua catatan kekurangan papa kayak gitu ya kan. Terus oke, siap ya, oke. Waktu suaminya ngelihat istrinya ini bawa kertasnya itu nggak cuma 1 lembar loh Bapak Ibu, 3 lembar. Hati suaminya nih, aduh kekurangan saya banyak banget gitu ya. Terus apa siap ya? Oke, siap. Akhirnya si istri mulai menyebutkan satu persatu gitu kan. Apa suka ngorok, yang kedua apa makannya banyak misalnya, dan lain sebagainya. ini bukan curcol loh ya. Nah, terus kemudian lembar pertama sudah selesai, lembar kedua hampir selesai. Waktu suaminya ngeliatin istrinya membacain terus semua kekurangan suaminya, air mata suaminya ini menetes sama saudara-saudara. Dia mau nangis gitu kan. Terus habis itu istrinya kan lihat gitu suaminya kok nangis gitu, kenapa gitu kan. Terus Pak, gak apa-apa Pak, iya gak apa-apa, lanjutin aja, gak apa-apa ya, benernya dilanjutin semua, dilanjutin sampai ke lembar ketiga. Terus kok semuanya asumsinya suami saya ya? Nah, kemudian kalau istrinya sudah selesai membacakan semuanya, sekarang giliran siapa yang bacain itunya? Sekarang giliran suaminya buat bacain untuk menceritakan semua kejelekan istrinya. Nah, waktu ditanya, sekarang gantian ya, papa yang bacain data-data dari kejelekannya mama gitu. Tahu nggak apa yang dikatain sama suaminya? Kepengen tahu nggak? Mau. Bukan sebanyak kitab itu ya. Lambu itu. Dengerin ya yang dikatain sama suaminya ini. Aku tidak mencatat sesuatu pun di kertasku. Aku berpikir bahwa engkau sudah sempurna dan aku tidak ingin merubahmu. Engkau adalah dirimu sendiri, engkau cantik dan baik bagiku. Tidak satu pun dari pribadimu yang kudapatkan kurang. Cakep. Malah ini jadinya kayak gagalan. Oke, dari cerita ini, waktu saya baca cerita ini gitu ya, ini refleksi gitu loh buat setiap kita, buat kehidupan kita, baik itu kehidupan rumah tangga kita, kehidupan pertemanan kita, kehidupan dalam pekerjaan kita, ataupun hubungan kita dengan Tuhan. Waktu saya baca kisah ini, saya membaca cerita ini, terus terang saya itu meneteskan air mata. Karena apa? Itu seperti Tuhan gitu loh. Suami ini bayangan kayak Tuhan. Kita udah kasih semua daftar kekurangan orang-orang, kita udah kasih. Kenapa sih Tuhan kok nggak tolong saya waktu saya perlu Tuhan? Kenapa Tuhan kok nggak kasih saya duit waktu saya nggak punya uang? Kenapa Tuhan kok nggak tolong saya waktu saya mendapatkan kecelakaan? Kenapa kok Tuhan nggak tahan semua orang-orang yang akan berbuat jahat ke saya dan lain sebagainya? Kita sering kali protes sama Tuhan, kita sering kali marah sama Tuhan. Tapi yang Tuhan lakuin itu, Tuhan nggak pernah mencatat setiap kekurangan kita loh. Mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus? Kita luar biasa ya. Nah, di sini juga dari tema yang Pak Lukas sudah kasih buat setiap kita di Februari ini, bahwa acceptance adalah penerimaan, adalah sebuah kebahagiaan, adalah sebuah kebanggaan. Kalau setiap kita itu diterima, baik itu diterima oleh, kalau misalnya dulu kita daftar sekolah gitu, sekolah yang kita kepengini, senang nggak? Bahagia nggak? Bangga, senang. Kalau kita diterima sama pekerjaan di mana yang kita kepengen banget, senang nggak? Senang, bangga loh aku bekerja di perusahaan yang saya kepengini. Atau waktu dulu masih muda, kalau kita diterima sama pacar kita, senang nggak? Senang, semuanya sama. Nah, tapi di sini kita belajar bahwa ternyata untuk menerima sesuatu ataupun kita diterima oleh seseorang ataupun sesuatu itu nggak gampang, bener nggak? Kadang-kala kayak misalnya saya dulu sekolah, saya kepengen sekolah favorit yang terbaik di kota saya gitu ya kan.
ya ada yang diterima, ada yang enggak. Adalah kecewa kalau misalnya nggak diterima, seperti itu ya kan. Nah, di sini Tuhan itu fair dan Tuhan itu ngasih tahu caranya supaya kita tuh bisa diterima dan kita bisa menerima orang lain. Mau belajar? Yes. Ya, oke. Kita belajar aturan main Tuhan dulu supaya bagaimana kita bisa diterima ataupun kita bisa menerima orang lain. Kita baca di dalam Matius 7 ayat 12a. Kita baca bareng-bareng ya. Matius 7 ayat 12a. 1, 2, 3. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Nah, ada syaratnya ternyata. Sebelum kita maunya diterima sama orang. Tapi ternyata sebelum kita diterima sama orang, ada syaratnya. Sebelum kita mau diberkati, kita harus memberkati. Jadi seperti itu. Kalau kita mau diperlakukan seperti apa sama orang lain, kita harus melakukan dulu. Gitu. Jangan mengharapkan durian kalau kita nggak tanam durian. Seperti itu. Tapi kalau zaman sekarang kan jangan mengharapkan durian kalau kita nggak beli durian, ya kan? Harus ada sesuatu yang kita korbankan, ya nggak? Baik itu kita tanam dari biji ataupun kita korbankan uang kita buat beli di Winpark, ya kan? Durian itu, kayak gitu. Jadi kita mau belajar malam hari ini. Tema sharing saya adalah I accept you. Bahasa Indonesia, saya menerima Anda. Boleh bilang kanan kiri Anda, saya menerima kamu loh. Saya menerima kamu loh. Oke. Nah, ada yang masih ingat nggak? Minggu lalu Pak Lukas itu hari Minggu mengajarkan kunci mengalami penerimaan. Apa aja? Nah, lupa semua. Saya request lagi ya. Kunci menerima penerimaan salah satunya aja adalah kita harus belajar menerima Yesus, benar ya? Belajar menerima Yesus. Siapa di sini sudah terima Yesus dalam hidupnya? Saya pastikan ya semua. Karena kalau nggak terima Yesus, beda banget nanti ya. Oke, kalau di sini semua sudah terima Yesus, nah kita ini seperti apa jadinya? Kita baca dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Ya. Saya bacakan ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, jadi kita semua kan sudah di dalam Yesus ya. Semua kita sudah di dalam Kristus. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Jadi saya baca ini. Jadi Lydia yang ada di dalam Kristus, Lydia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, kita baca bareng-bareng, kita ganti yang siapa dan dia itu kita ganti nama kita ya. Bersamaan ya. 1, 2, 3. Jadi Lydia yang ada dalam Kristus, Lydia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, di sini dikatakan bahwa kita semua adalah ciptaan baru. Kita semua dalam Kristus dan kita adalah ciptaan baru, benar ya? Nah, seperti apa sih manusia baru itu? Nah, di situ di ayat sebelumnya dijelaskan apa manusia baru itu seperti apa. Di 2 Korintus 5 ayat 15 sampai 16 ya. Di situ dikatakan bahwa dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Nah, di sini disebutkan bahwa kita hidup dalam Kristus dan manusia baru itu seperti apa? Di dalam 16 ayat 16 dijelaskan bahwa manusia yang baru itu tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Nah, yang di ayat 15-nya juga Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Jadi setelah kita di dalam Kristus, hidup di dalam Kristus, kita nggak boleh hidup untuk diri kita sendiri, makan sendiri, cari uang sendiri, terus bahagia sendiri, nonton film sendiri, nggak boleh. Kita harus hidup bersama-sama. Kita harus saling memberkati satu dengan yang lainnya. Amin. Kita nggak boleh egois lagi. Kita harus jadi berkat buat orang lain. Amin. Nah, dan juga yang ayat 16 tadi yang saya sebutkan tadi bahwa
Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun juga pun menurut ukuran manusia. Manusia yang baru di dalam Kristus itu nggak akan menilai orang lain dengan ukuran manusia. Amin. Amin. Nah, ukuran manusia itu seringkali dipakai itu apa sih? Iya, judgement-nya apa? Misalnya kekayaan, ya status atau penampilan. Oh, kalau nggak pakai tas Coach itu nggak level sama aku, misalnya seperti itu. Atau oh, kalau handphonenya nggak iPhone sama seperti saya, itu bukan temanku. Itu seringkali itu adalah ukuran-ukuran yang manusia pakai, bener nggak ya? Bener ya. Kalau handphonenya yang lainnya bukan iPhone kayak saya, berarti bukan teman saya. Kamu nggak pantas jadi teman saya. Seringkali dan masih banyak lagi ukuran-ukuran manusia. Kalau kamu nggak pinter, berarti kamu nggak nyambung sama saya temenan. Ya itu ukuran manusia gitu loh ya. Tapi kita nggak boleh seperti itu. Kita harus belajar seperti Tuhan. Kita nggak boleh pakai ukuran-ukuran kita lagi manusia, tapi kita harus pakai ukuran Tuhan. Amin. Nah, di sini ada suatu quote yang bilang seperti ini. You will fail to accept people if you fail to judge them according to God's eyes. Kita akan gagal untuk menerima orang kalau kita gagal menilai mereka menurut mata Tuhan atau menurut penilaian Tuhan. Jadi di sini kita udah nggak bisa lagi nilai orang menurut ukuran kita. Kalau misalnya orang itu nggak bisa nolong saya, ya saya nggak bisa temenan lagi sama dia. Oh ternyata orang itu sudah merugikan saya, ya saya nggak bisa lagi mengasihi orang itu, nggak bisa. Jadi kita harus pakai ukuran Tuhan, kita harus pakai standar Tuhan, ya. Nah, seringkali yang dialami oleh orang-orang, kenapa orang itu bisa mengalami gampang banget tersinggung sama orang, gampang banget benci sama orang. Begitu melihat, orang itu, oh my god, norak banget ya, pakai konde di kiri, sebelah kiri gitu misalnya. Terus pakai jamnya sampai 10 biji. Aduh, orang itu gila. Misalnya loh, misalnya. Ini kan misalnya, makanya ukurannya manusia gitu loh, ya kan, gitu loh. Saya nggak tahu ukurannya manusia kan macam-macam ya kan, gitu loh. Nah, orang tuh seringkali membenci, ataupun juga dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar dan lain sebagainya, kita gampang banget benci orang gitu ya kan. Nah, seharusnya kita boleh nggak kalau misalnya kita itu waktu sebelum kita benci orang, sebelum kita melihat kekurangan orang, boleh nggak kalau kita tuh ngaca dulu di hadapan Tuhan, tanya sama diri kita sendiri, kenapa ya kok Tuhan itu mau terima saya? Meskipun saya ini, misalnya saya ini masih suka marah, meskipun saya ini masih gampang tersinggung, meskipun saya ini suka banget jelekin orang lain, meskipun saya ini masih gampang banget gosipin orang lain dan lain sebagainya, kenapa ya Tuhan kok masih terima saya? Nah itu kita belajar ya di situ ya, di situ. Nah seringkali orang melihat seperti itu, seringkali orang jadi gampang benci banget, jadi dibully dengan rasanya seperti itu. Nah bedanya Tuhan sama manusia, Tuhan itu menerima kita apa adanya. Amin. Kita jatuh pun, kita habis gosipin orang, waktu kita datang ke Tuhan minta ampun, Tuhan aku minta ampun ya Tuhan, aku habis gosipin si A, Tuhan tetap mengampuni kita. Waktu kita bohong sama orang, waktu kita mencuri, waktu kita apapun kita lakuin, apa berpikiran negatif atau dan lain sebagainya, waktu kita datang sama Tuhan kita minta ampun, Tuhan itu ngampuni kita. Bedanya sama manusia, kalau manusia menerima orang karena ada apanya. Kalau misalnya saya tapi nggak pernah kan, kalau misalnya suami saya beliin saya tas baru, saya akan sayang sama suami saya. Tapi kan nggak kayak gitu. Misalnya seperti itu ya kan, misalnya. Enggak, tas saya sudah banyak, terima kasih. Dompet saya nggak suka dompet, suka isinya enggak.
Oke. Oke, jadi Nggak pulang loh. jangan menggenapi apa yang saya bilang tadi. Kalau manusia menerima ada apanya, kita nggak boleh mengasihi orang karena ada apanya. Kita nggak boleh menerima orang karena ada apanya. Kalau orang itu traktir saya, oh ya saya mau pergi sama orang itu. Kalau orang itu nggak traktir saya nggak mau pergi sama orang itu. Enggak. Tapi kita harus menerima orang itu apa adanya seperti Tuhan menerima kita. Meskipun orang itu udah berbuat salah, kita juga harus menerima. Kita harus mengampuni. Nah, kita baca di dalam 2 Korintus 5 ayat 19a. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan kesalahan mereka. Tuh, lihat kan? Jelas banget bahwa Tuhan itu gak pernah hitung-hitung pelanggaran kita, kesalahan kita. Jangan kita malah melawan, gak ikutin apa yang Tuhan kerjain. Oke, teman saya si A sudah berbuat kesalahan 1. Dia lupa nggak bawain saya makan siang. Kedua, hari kedua dia lupa lagi misalnya. Hari ketiga cukup, saya nggak bisa temenan sama dia lagi. Enggak, kita nggak bisa. Kita nggak bisa gitu kesalahan orang seperti itu ya. Kita harus tetap menerima orang. Kita harus bisa mengampuni semua orang. Amin. Ya. Sekarang jadi belajar. Kalau misalnya sudah seperti itu, kita harus belajar. Mental kita ini harus diubah supaya kita nggak minta sama orang, kita nggak minta punya mental yang minta terus gitu loh. Kalau orang berguna buat diri hidup saya, kalau orang berguna buat diri saya akan menghargai orang itu dan sebagainya. Enggak. Tapi kita harus ubah mental kita ini bukan bless me, tapi use me. Amin. Bukan berkati saya, tapi Tuhan pakai hidup saya. Saya mau dipakai. Meskipun saya disakiti sama orang si A, saya tetap mau menerima dia karena saya mau jadi berkat buat orang itu. Amin. Bedanya tadi kalau orang bless me, mau Tuhan berkati apa saya? Tuhan berkati. Amin. Tuhan pasti berkati. Tapi cuma titik sampai di situ. Tapi saat kita ubah mental kita dari bless me ke use me, itu Tuhan bakalan berkati kita. Berkat yang kita punya, yang dikasih Tuhan itu bakalan bisa berkati orang lain lebih banyak lagi. Amin. Mau bless me apa use me? Use me. Amin. Oke. Sekarang kita belajar ya cara menerima orang lain. Cara menerima orang lain adalah ke-1, menilai semua orang seperti Yesus menilai semua orang. Apa sih penilaian Yesus sama kita? Apa sih penilaian Yesus tentang semua orang? Kita baca di dalam Yesaya 43 ayat 4. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai gantinya. Nah, di sini kita tuh di hadapan Tuhan, nggak cuma kita, tapi semua orang. Kalau di sini disebut oleh karena engkau itu ya, kalau saya pas kebetulan saya bawa oleh karena Lydia berharga. Tapi kalau misalnya seperti Ci Indah, pasti Ci Indah juga bilang oleh karena Indah gitu kan, seperti itu. Berarti setiap orang itu dicintai Tuhan, setiap orang itu berharga, setiap orang itu mulia. Jadi mulai sekarang nggak boleh lagi punya pikiran bahwa kita ini nggak bisa, kita ini nggak mampu, kita nggak layak. Apa sih akibatnya kalau kita tuh selalu kita nggak pernah menghargai penilaian Tuhan dalam kehidupan kita? Kalau kita tuh berharga dan mulia, akibatnya kita jadi iri sama orang. Loh, Tuhan, kok Bu Shirley bajunya baru terus ya? Kok tuh Bu Shirley diberkati terus ya? Kok Pak Lukas jalan-jalan terus ya? Nah, seperti itu. Ini contoh ya kan. Tapi kalau kita kan senang banget ya kalau lihat Bapak sama Ibu kita diberkati Tuhan ya. Amin. Nah itu. Jadi kalau kita sudah dikasih nilai sama Tuhan, Tuhan sudah kasih value sama buat hidup kita. Kita ini berharga, kita mulia. Itu nggak main-main. Ada yang di sini punya barang berharga di rumah? Barang berharga yang nggak akan dikasih ke orang lain. Punya ya? Pasti ya? Pasti punya. Apa sikap kita yang kita kerjain untuk barang berharga ini apa? Kita akan rawat, kita akan jaga. Bener nggak? Nggak akan sembarangan orang boleh pegang barang kita ini. Bener nggak?
Bener ya. Seperti itu, sama loh. Setiap kita di hadapan Tuhan berharga. Setiap kita di hadapan Tuhan mulia. Jadi kalau kita terhadap diri sendiri, kita nggak boleh rendah diri, sampai nanti malah jadi akibatnya jadi iri, sakit hati sama orang. Tapi terhadap orang lain juga kita nggak boleh merendahkan orang lain. Yang setuju katakan amin. Apapun yang orang lain perbuat, kita tetap harus menilai dia adalah orang yang berharga di hadapan Tuhan. Dia adalah orang yang mulia. Apapun juga, sehancur apapun, sebesar kesalahan apapun yang dia perbuat, siapapun dia, mau teman kita, orang tua kita, anak kita, siapapun, mereka adalah orang-orang yang berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang kedua adalah cara menerima orang lain. Selain satu adalah menilai semua orang seperti Yesus menilai semua orang. Yang kedua adalah menerima semua orang seperti Yesus menerima semua orang. Nah, apakah ada ayatnya sih tentang menerima? Apakah kita harus menerima semua orang itu? Apakah ada ayatnya? Ada ayatnya. Kita baca bersama-sama di Roma 15 ayat 7. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Nah, di sini ada ayatnya bahwa di Roma 15 ayat 17, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama Kristus juga telah menerima kita. Nah, saat kita bisa nggak berbuat salah? Bisa banget. Orang lain bisa nggak berbuat salah? Sama, bisa banget. Saat kita berbuat salah, yang kita harapkan dari orang lain adalah orang lain menerima kita, memaafkan kita. Sama loh sama orang lain. Ya, kita mau belajar menerima orang lain. Jadi di sini kita mau belajar, mau orang itu sudah kurus atau belum kurus ya kita terima. Amin. Orang itu sudah mandi atau belum mandi ya kita terima. Amin. Amin. Orang itu menjengkelkan atau baik banget kita harus terima. Yang setuju tepuk tangan buat Tuhan dong. Ya, apapun kondisinya kita harus terima mereka. Amin. Jadi cara menerima orang lain yang satu adalah menilai semua orang seperti Yesus menilai semua orang. Yang kedua adalah menerima semua orang seperti Yesus menerima semua orang. Dan yang ketiga adalah cara menerima orang lain adalah mengasihi semua orang seperti Yesus mengasihi semua orang. Kita baca ayatnya di Yohanes 15 ayat 12. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, ayat ini gampang banget ya kalau kita baca gitu ya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tapi kenyataannya waktu kita mengasihi orang lain, waktu kita melihat orang benceng sama kita, waktu kita lihat orang menjengkelkan di hadapan kita, bisa nggak kita mengasihi dia? Yang ada kita maunya balas, bener nggak? Kalau dia udah ngatain kita, kalau dia udah gosipin kita, yang ada kita balas, bener nggak? Nah, sulit banget. Nah, kita belajar ya dari Ananias, kisahnya Ananias ada di Kisah Para Rasul 9 ayat 13 sampai 14. Ada ya? Oke. Di situ ditulis, jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem, dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Kenapa sih orang itu susah banget mengasihi orang lain? Ini salah satu penyebabnya. Kenapa? Di sini ditulis, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Kita ini banyak dengar tentang orang lain dari orang lain. Lah ini seringkali bener nggak? Kayak misalnya Cinda, boleh ya diganti juga ya misalnya. Kita belum jarang ketemu sama Cinda. Saya ketemu sama Cinda tuh hari Kamis begini sampai hari Minggu ya kan. Ini misalnya ya Cinda. Cinda mah yang di sini luar biasa. Oh, mantap, cakep. Nah, entah berantah waktu kita kerja
pabrik, tiba-tiba si A ngomong, itu loh, Ci Indah, masa kalau makan banyak banget misalnya. Tapi misalnya, tapi enggak loh, dia tuh mau kurus loh, udah kurus loh sekarang. Misalnya seperti itu. Nah, waktu kita dengar seperti itu mungkin sekali, sepintas lalu, bener nggak? Oh yaudah, jadi informasi. Oh, Ci Indah makannya banyak, gitu kan. Terus habis itu hari Selasa kita dengar dari si B. Iya loh, Ci Indah itu kalau makan, oh my god, tau nggak? Nasi campur, nasi ayam kremes sama ini misalnya, kayak gitu. Karena kita dengar terus, kita suka dengar apa yang orang bilang, apa yang orang lain katakan tentang seseorang lain. Kita jadi terpengaruh nggak? Di pikiran kita, di hati kita, apa yang terpatok? Ci Indah ini kenapa? Bagus. Tapi Ci Indah di sini enggak. Seperti itu. Nah, makanya hati-hati dengan apa yang kita dengar ini. Hati-hati juga bagi yang suka yang suka kepo. Jangan suka kepengen tahu orang lain itu ngapain. Jangan suka kepengen tahu orang itu berbuat salah apa atau dan sebagainya. Kalau saya belajar, saya pun masih belajar. Kalau misalnya saya dengar dari orang, terus terang kita nggak bisa, maksudnya menghindar orang, nggak ngomong tentang orang lain, bener nggak? Ya. Tapi waktu kita dengar tentang orang lain, saya belajar punya respon seperti ini. Oh, orang itu punya masalah seperti ini. Nah, yang saya lakukan bukan saya ngomongin balik tentang orang itu. Oh iya orang itu begini, saya pernah lihat itu dan sebagainya. Kita tambah bumbu kecap asin, kita tambah cuka, kita tambah garam, kita tambah sambal. Itu tambah semakin meriah, gitu kan? Tapi kita nggak boleh seperti itu. Kita punya hati. Oh oke, orang itu mengalami kesulitan, orang itu mengalami jatuh dalam kesalahan, dia berbuat dosa, misalnya seperti itu. Yang kita lakuin, oke, kita diem, doa buat orang itu. Benar nggak? Doa buat orang itu. Kan tadi bilang Tuhan, apa yang kita perbuat buat orang lain, apa yang kita pengen orang lain perbuat ke kita harus berbuat dulu, benar nggak? Jadi kalau kita waktu melakukan kesalahan, kita nggak kepengen digosipin sama orang, kita nggak kepengen dihujat sama orang, berarti kita harus melakukan sesuatu yang benar, berdoa buat orang itu. Ya udah, orang itu ini kita doain dia supaya dia bisa cepat bertobat, benar nggak? Ya seperti itu, kita mau jadi berkat buat orang lain, amin. Nah, jangan mengasihi orang lain atau menerima orang lain, mengasihi orang lain itu karena perkataan orang lain itu seperti tadi ya. Kita akan gagal mengasihi orang karena dengerin banyak omongan orang. Ya, jadi kasihi orang karena Tuhan yang mengasihi orang itu. Kita harus ingat, selalu tanamkan di hati. Orang itu seburuk apapun dia, Tuhan tuh sayang loh sama dia. Jangan macam-macam ngomong tentang orang itu, meskipun orang itu berbuat salah dan lain sebagainya ya. Nah, di sini saya dengar dari ada orang itu bilang seperti ini. When you hear people, waktu kamu mendengarkan orang, you will see like people. Kamu akan melihat seperti orang. You will think like people. Kamu akan berpikir seperti kayak orang gitu. You will act like people. Kamu akan berpikir, kamu akan melihat, kamu akan berpikir, dan kamu akan bertindak seperti yang orang lakuin, pikirin, dan lihat. Tapi if you hear God, you will see like God, you will think like God, you will act like God. Amen. Jadi waktu kita dengerin suara Tuhan, kita akan melihat seperti Tuhan, kita akan berpikir seperti Tuhan, dan kita akan bertingkah seperti Tuhan. Dan waktu kita dengar Tuhan, semua itu terjadi. Yang terjadi adalah apa? Hidup kita berdampak buat orang lain. Seperti tadi contohnya, seperti itu. Kita dengar orang lain ngomong tentang si A. Oh, orang itu habis berdosa, berbuat A. Yang kita lakukan, kita diam. Oke, aku mau berdoa, aku ambil bagian untuk orang itu, aku mau berdoa Tuhan, dan lain sebagainya. Apa yang dibutuhkan? Apa yang terjadi? Dampaknya itu apa? Orang itu yang jatuh, dia akan bangun. Tuhan akan tolong. Nggak tahu Tuhan caranya gimana, mau Tuhan kasih orang lain di sekitarnya untuk tolong dia, ataupun Tuhan kasih pertemuan perjumpaan dengan dia, kita nggak tahu. Jangan batasi cara Tuhan.
tapi kita menolong, kita punya dampak buat orang lain. Waktu kita seperti itu, orang-orang di sekitar kita ini loh, yang lihat kita, wow, ini orang beda banget ya. Waktu kita gosipin orang lain, orang ini nggak ikut gosipin sama seperti kita loh, tapi dia berdoa buat orang itu loh. Wow, diacungin jempol. Itu loh anak Tuhan, itulah anak-anak PMC. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, kita baca juga di kisah 9 dan 15 ini, dalam kisah yang Paulus tadi, seburuk apapun. Jadi ceritanya begini, Saulus waktu itu adalah orang-orang yang suka memburu anak-anak Tuhan, dimanapun berada untuk dibunuh. Karena dia nggak percaya sama Tuhan, dia mau bunuh, dia nggak percaya Yesus, dia mau bunuh semua orang. Jadi misalnya ketemu ada di BMC gini, dimanapun, di gereja apapun, dia datengin, dia bunuhin semua orang itu, supaya mereka nggak percaya Tuhan Yesus lagi. Nah, di sini Ananias yang tahu, karena itu kan kita namanya anak Tuhan, saudara semua kan, kita bersaudara semuanya. Ananias tuh sakit hati banget. Kenapa sih teman-temanku dibunuhin semua sama si Saulus ini? Jahat banget sih dia gitu loh. Nah, waktu itu Tuhan Yesus datang ke Paulus sendiri, ke Saulus sendiri. Waktu itu namanya Saulus. Dia datengin dia waktu perjalanan mau ke Damsyik. Dia mengalami perjamuan Tuhan. Kenapa kamu menganiaya aku? Lihat ya, kita mesti tanamin dalam hati kita. Saat kita menganiaya orang, saat kita gosipin orang, saat kita menyakiti orang dengan perkataan kita, dengan perlakuan kita, dengan pikiran kita, even though orang itu nggak dengar, nggak tahu sendiri apa yang kita pikirin, apa yang kita katain, itu kita juga menyakiti Tuhan. Padahal yang disakiti sama Saulus itu orang-orang Kristen loh, anak-anak Tuhan loh, bukan Tuhan Yesus loh. Tapi Tuhan bilang, kenapa kamu menyakiti aku? Jadi kita berhenti ya, nggak boleh lagi stop yang lama-lama sudah berlalu. Kita sudah manusia baru, jadi stop semua yang lama. Jadi kita menjadi berkat. Nah, siapa tahu meskipun orang buruk seperti apapun, kesalahannya, dosanya besar seperti apapun, Tuhan tetap bisa pilih orang itu. Amin. Kita baca ayatnya di Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Berbunyi seperti ini, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Meskipun Saulus punya background yang buruk, seorang pembunuh, meskipun track recordnya parah banget, udah di blacklist sama orang Kristen mungkin pada saat itu, tapi Tuhan tetap cari Saulus, dan Tuhan tetap pilih Saulus untuk jadi alatnya Tuhan. Jadi tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Siapapun di sini kita pasti dipakai Tuhan. Amin. Dan siapapun di sekitar kita yang buruk keadaannya menurut kita, penilaian kita tadi, tapi kita harus buang semua penilaian kita tadi itu, tetap dia juga bisa dipilih Tuhan. Dia juga bisa dipakai Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan dong. Nah, kita belajar di sini, kita nggak boleh melihat kenyataan atau fakta yang kita lihat ataupun yang kita dengar. Yang kita harus ikuti adalah kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan tadi itu Yesaya 43 tadi yang bilang kita ini berharga dan mulia. Ya. Kenyataannya memang Saulus itu jahat. Tapi kebenarannya Tuhan mau pakai Saulus dengan luar biasa. Sampai Saulus diganti jadi Paulus. Kenyataannya untuk saya pribadi, saya masih jatuh bangun dalam dosa. Saya masih suka emosi dan lain sebagainya. Tapi kebenarannya Tuhan masih mau pakai saya. Betapa Tuhan itu luar biasa. Tuhan tuh mau pakai hidup kita. Betapa nggak Tuhan itu luar biasa. Amin. Dan lain sebagainya ya. Kita belajar supaya kita nggak gampang menilai orang lain. Kita bisa menerima orang lain dan kita bisa mengasihi orang lain. Nggak menurut dari nilai-nilai atau value yang kita sudah kasih, ukuran-ukuran dari manusia, tapi kita pakai ukuran dari Tuhan bahwa setiap orang itu berharga dan mulia. Katakan bersama, setiap orang berharga dan mulia. Ya, gitu. Jadi kalau kondisinya kita sekarang, mungkin kita yang disakiti, mungkin kita yang dirugikan orang lain, mungkin kita yang nggak dihargai orang lain. Boleh gak kita benci orang itu? Gak boleh. Kita tetap harus mengasihi orang itu. Karena bagaimanapun
sejahat-jahatnya orang itu, tetap Tuhan juga mengasihi dia. Amin. Dia tetap berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Nah, saya kepengen kasih peragaan di sini. Bagaimana cara Tuhan tuh melihat hidup setiap kita ini? Saya boleh minta bantuan Yosef, Gilbert, sama Pak Didi mungkin 3 orang, supaya kita bisa melihat, supaya kita mungkin bisa tahu gimana sih cara mandang Tuhan itu ke kita, dan nanti kita bisa tahu bagaimana cara kita memandang Tuhan. Oke. Sekarang pada ke sana semua, baris dulu. Boleh agak mundur, takutnya kabelnya nggak cukup ini. mundur lagi. Oke. Saya umpamain di sini ya. Ini masa lalu. Ini masa lalu. Ini masa sekarang. Yang ini masa depan. Masa lalu. Ini nggak cukup lemat pokoknya nggak cukup. Nah, ini masa lalu, ini masa sekarang, dan ini masa depan. Oke. Yang manusia bisa lihat, yang maha tahu itu siapa? Manusia apa Tuhan? Tuhan, cuma Tuhan. Manusia nggak maha tahu. Nah, yang bisa manusia lihat itu masa sekarang dan masa lalu. Bener ya? Yang orang lihat, misalnya ini satu pribadi yang sama kan, misalnya namanya Tono lah, yang nggak ada yang namanya di situ Tono kan nggak ada kan ya? Tono. Ini Tono masa lalu. Tono masa lalu, Tono masa sekarang, dan Tono masa depan. Yang orang lihat itu Tono yang masa sekarang dan Tono yang masa lalu. Tono masa lalu hidupnya parah, misalnya playboy, waduh, gonta-ganti pacar misalnya. Nah, seperti misalnya loh ini ya. Ini suamiku ya. Seperti itu. Itu akan terbawa terus sampai ke masa sekarang, bener nggak? Iya. Waktu dia di Tono hidupnya sekarang, masa lalunya kan ngikutin, bener nggak? Wah, lu Ton, dulu lu playboy, gara-gara lu sih gitu ya kan. Orang lihat dari masa lalu dan masa sekarang. Akibatnya hidupnya sekarang cari pacar susah karena nggak dipercaya sama istri, sama cewek-cewek misalnya gitu kan. Terus dan lain sebagainya. Berantakan kan banyak masalah di sini. Nah tuh manusia cuma melihat di sini, tapi manusia nggak bisa melihat yang di depan sono. Yang di depan sono, yang di depan sana, Tono ini jadi hamba Tuhan yang besar. Dia bisa memenangkan banyak orang. Dia jadi sekali dia khotbah 5.000 orang khotbah. Berkhotbah. Misalnya seperti itu. Nah, tuh lihat ya, cara Tuhan melihat itu. Tuhan nggak lihat masa lalu kita yang salah dulu, yang punya banyak salah itu loh. Di masa lalu itu Tuhan nggak lihat, tapi Tuhan lihat yang masa depan. Pak sini pendek banget soalnya. Tuhan lihat yang sekarang, masa depan. Tuhan nggak lihat masa sekarang yang dia masih jatuh bangun ini loh, yang masih jatuh bangun, masih bergulat dengan dirinya supaya dia nggak playboy lagi, yang nggak bohong lagi sama cewek dan lain sebagainya misalnya. Ini salah satu contoh aja ya kan, yang gampang ya kan. Yang masih jatuh tidak ada, yang masih jatuh dosa ini masih jatuh, Tuhan nggak lihat, tapi Tuhan lihat yang masa depan ini loh. Seringkali manusia yang cuma melihat ini waktu dia jatuh bangun terus ini loh. Makanya orang sekali-kali gosipin dan lain sebagainya. Nah, kita belajar nerima orang itu seperti Tuhan. Cara pandang Tuhan, lihat ke depannya. Waktu dia nanti bayangin dia sudah jadi hamba Tuhan dan lain sebagainya. Kita nggak tahu Tuhan bisa pakai kita dengan luar biasa, amin. Karena Tuhan kita sudah siap. Nah, terima kasih buat 3 orang Tono. Kita belajar ya di sini bahwa kita harus melihat orang lain itu seperti cara pandang Tuhan melihat kita, ya. Jangan lihat masa sekarang waktu masih jatuh
bangun dalam dosa, ataupun masa lalu yang masih terus diikat terus. Oh ya dulu dia begitu, oh dia tuh begitu, dia dulu begini. Enggak, Tuhan itu melihat yang kedepannya, waktu dia sudah berkemenangan. Jadi stop, sudah. Oke, misalnya kita ingat, oh orang itu suka bohong, suka orang menipu dan sebagainya. Oh enggak, dia itu orang yang berharga di mata Tuhan. Dia yang mulia di hadapan Tuhan. Dia alat yang dipilih Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, jadi cara menerima orang lain adalah menilai semua orang seperti Yesus menilai semua orang. Yang kedua adalah menerima semua orang seperti Yesus menerima semua orang. Mengasihi semua orang seperti Yesus mengasihi semua orang. Sekarang bilang lagi sama kanan kirinya, saya terima kamu apa adanya ya, bukan ada apanya. Coba bilang kanan kiri. Bukan ada apanya. Ya. Oke, ya. Dalam hidup ini kita nggak akan tahu. Kadang-kadang kita kalau kita nggak masih bergulat gitu ya dalam kehidupan kita. Seringkali kita masih ngelihat orang dengan pikiran yang negatif dan sebagainya. Begitu kita ingat, kita langsung minta ampun sama Tuhan. Nah, mungkin video ini akan membantu kita bagaimana. Mungkin ini bukan sebuah contoh yang sempurna, tapi ini at least kita bisa melihat bahwa semua orang itu berharga. Dan siapa tahu orang yang kita benci, orang yang kita lihat anggap hina, orang yang kita anggap gak selevel sama kita, itu masa kedepannya itu ternyata orang yang Tuhan pakai dia untuk menjadikan kita dapat mujizat. Ya, kita lihat video ini ya, kita belajar ya. Sabar ya. Kita lihat masa depan aja. Ada orang miskin yang dia selalu datang ke sebuah restoran. Dia selalu minta makan. Dia minta makan setiap hari, gak cuma sehari dua hari aja. Tapi orang ini terus ngasih makan, meskipun orang ini gak seperti itu, cacat dan sebagainya. 这显然你天天来呀，咱们店里生意也不好啊。这样的人能帮一点是一点吗？ Tiba-tiba dia jadi sakit. Dan akhirnya nggak bisa jualan lagi. Tapi orang ini tetap datang untuk minta makan. 他生病了，需要做眼角膜手术。他以后再也不能给你吃了。这个钱给你。 查到捐赠人了吗？没有，别方便透露。哥哥。 Dan
Kadang Tuhan pakai orang lain buat menolong kita. Tuhan bikin mujizat melalui orang lain. Jadi jangan pernah remehin orang lain lagi. Kita harus menerima satu dengan yang lainnya. Lagi bilang ke kanan kirinya, aku mau terima kamu apa adanya, bukan ada apanya. Silakan Bu Shelly. Malam hari ini kita sudah belajar sebuah value yang sungguh indah. Bagaimana kita harus bisa menilai orang lain, menerima orang lain, mengasihi orang lain, sama seperti Tuhan Yesus sudah menilai hidup kita, menerima kita apa adanya, dan mengasihi kita. Mari kita naikkan pujian yang terakhir. Sungguh besar permohonanmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar
mau jadi, oh ku mau jadi, 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 ku mau jadi. Tetap kau pandang indah dalamku, buangkan tanganku dan berseru, ku milikmu. Kau membuatku sesuai rencanamu, kau memegang setiap musim hidupku. setiap luka-luka kami. Engkau sanggup memberikan kemampuan kepada kami untuk melepaskan pengampunan, sehingga kami juga bisa mengasihi, mengampuni semua orang yang sudah melukai hidup kami, semua orang yang sudah berbuat
jahat terhadap kami. Mungkin kami tidak mengerti apa kesalahan kami, tapi ketika kami belajar taat kepada firman-Mu, kami belajar terus melepaskan pengampunan, kami belajar terus mengucap syukur kepada setiap keadaan, maka kami percaya ucapan syukur itu akan mendatangkan sebuah kekuatan yang dahsyat, membuat terobosan, membuat mujizat terjadi, bahkan membuat Tuhan berdiri di pihak kami. Karena sesuai dengan firman-Mu, jika Tuhan berdiri di pihak kami, siapakah yang dapat melawan hidup kami? Tidak ada seorang pun, Tuhan. Kami minta Tuhan mulai malam hari ini, Tuhan ajari setiap anak-anak-Mu di tempat ini, untuk kami bisa mengampuni, mengasihi orang lain, terutama orang yang sudah melakukan dan melukai hidup kami, sama seperti Tuhan sudah mengampuni hidup kami. Dan kami percaya setiap kami akan alami mujizat, terobosan yang luar biasa, bahkan setiap impian kami terjadi di dalam nama Yesus. Mari semua yang sepakat ini terjadi, sama-sama katakan amin. Shalom saudara-saudara. Sudah diberkati dengan firman-Nya Tuhan. Ya, pokoknya kita harus terus memuji, menilai semua orang sama seperti Tuhan Yesus menilai kita. Amin. Tapi bukan curhat ya. Tanda itu saya. Ya pokoknya acara nanti untuk hari Minggu yang kuat tetap Pak Lukas ya, jam 8, 10 sama jam 6 sore. Kalau sekarang kita doa sama-sama juga buat Pak Lukas yang ada di New York nanti untuk perjalanan pulang sampai di rumah semuanya selamat, tidak berapa. Ya, terima kasih. Dan kalau sekarang kita akan mempersiapkan persembahan kita, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih atas semua berkat-Mu Tuhan yang telah Kau curahkan sepanjang minggu ini bagi kami semua Tuhan. Kalau kami akan memberikan sebagian dari apa yang kami dapatkan sepanjang minggu ini Tuhan, untuk memperbesar kerajaan-Mu dan membantu pekerjaan gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kembali anak-anak yang telah memberikannya Tuhan, mempersembahkan bagiannya untuk terima kasih atas semua berkat-Mu ini Tuhan. Hanya dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku berlari apa di depanku, ku lupakan semua yang di belakangku. Mari kita bagi berdiri. Ku mengarah kepada apa yang di depanku, ku menuju kemenangan yang dari. Ku berlari ku lupakan semua yang di belakangku, ku mengarah kepada apa yang di depanku, ku menuju kemenangan yang darimu. Oh, hey hey, oh, haleluya. Mari kita semua angkat tinggi tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami melepaskan berkat yang terbaik malam hari ini untuk setiap umat-Mu yang sudah setia, untuk setiap umat-Mu yang sudah belajar mengampuni dan mengasihi orang-orang, sama seperti Tuhan sudah mengasihi dan menerima kami. Kami lepaskan berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang terus akan memelihara tubuh jiwa roh kami menjadi terus sempurna, tak bercacat sampai pada kedatangan-Mu yang kedua kali, sehingga kami semuanya siap diangkat sebagai mempelai yang suci, kudus, Amin. dan mulia di hadapan-Mu. Engkau memahkamai kami, Engkau mencatat setiap nama kami di dalam buku kitab kehidupan, dan ada hak istimewa maupun juga rumah mansion yang tersedia di surga nanti. Terima kasih Tuhan, kami memberkati makanan minuman, kami memberkati setiap persembahan yang sudah diberikan. Kami percaya apa yang kami lakukan untuk Tuhan tidak pernah sia-sia. Engkau sanggup mengembalikan dengan berlipat kali ganda ke dalam peribaan kami. Dan ketika kami pulang ke dalam rumah tangga kami masing-masing, kami percaya penyertaan Tuhan, hadirat Tuhan, perlindungan dari malaikat terus menyertai perjalanan pulang. Amin. Dan dijauhkan dari setiap orang yang berniat jahat dan kurang ajar. Di dalam nama Yesus ada kegentaran ilahi, takut ilahi yang akan terus menyertai setiap kemah orang benar. Sepanjang malam Tuhan mengawal tidur kami, memberikan impian daripada Tuhan, menghalau semua dari musuh, sehingga besok kami boleh memulai aktivitas kami di
di dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Mari semua yang sepakat terima berkat Tuhan yang istimewa, sama-sama katakan.